Selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memperhatikan Mazmur 73 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 25 dari Mazmur 73 ini merupakan ungkapan puncak kerohanian Asaf. Kalau kita memperhatikan di awal Mazmur 73, Asaf ini dengan berbagai pergumulan datang ke hadapan Tuhan dan dia menyatakan bahwa hidup orang yang fasik begitu mulus, sepertinya hidup di dalam berkat-berkat yang berkelimpahan, membuat Asaf cemburu, membuat Asaf tidak bisa menerima. Tetapi di ayat 25 di sini memperlihatkan kepada kita suatu titik balik di dalam iman kerohaniannya kepada Tuhan. Memperlihatkan kepada kita suatu puncak kerohanian. Perubahan ini begitu radikal. Inilah transformasi rohani. Di sini Asaf tidak lagi membicarakan apa yang didapatkannya dari Tuhan setelah ia berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Asaf menyatakan dia hanya menginginkan Tuhan sendiri. Asaf bukan saja rela terus berada dalam kondisi seperti itu. Bahkan di ayat 25 Asaf mengatakan, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Perubahan seperti ini penting, saudara. Harus kita mengerti dan harus kita minta kepada Tuhan agar terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Perubahan yang dialami Asaf di sini menyatakan bahwa ada dua macam alasan atau ada dua macam orang mereka hidup dekat kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, yaitu ada orang hidup dekat kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Kemudian yang kedua adalah ada orang hidup dekat kepada Tuhan demi Tuhan sendiri. Dan keadaan Asaf saat ini adalah yang kedua. Di poin yang kedua, dia ingin hidup dekat Tuhan demi Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang datang kepada Tuhan, banyak orang ingin mendekati Tuhan bukan demi Tuhan sendiri, melainkan untuk sesuatu yang mereka dapat peroleh dari Tuhan. Mungkin seperti mereka ingin mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, atau ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, atau ingin mendapatkan kepuasan, keselamatan, dan surga, dan lain sebagainya, sehingga mereka mau datang kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, tentunya ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan, bukanlah hal yang salah. Tapi saudara, kita tidak boleh hidup dalam kondisi seperti itu terus-menerus. Kita harus bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani, mengalami perubahan, mengalami transformasi rohani. Pergeseran dari mencari Tuhan, pergeseran dari mencari berkat demi diri sendiri, ke menginginkan Tuhan demi pribadi Tuhan itu sendiri adalah pergeseran yang sangat perlu bagi pertumbuhan kerohanian kita. Saudara, orang yang hanya mencari berkat atau pemberian Tuhan, ketika krisis datang atau ketika kesulitan datang menimpa hidupnya, maka mereka akan kecewa dan mereka bisa meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, orang yang datang kepada Tuhan karena menginginkan Tuhan sendiri, ketika krisis datang, mereka akan tetap memiliki iman yang teguh dan mereka akan tetap dekat kepada Tuhan. Seperti yang Asaf katakan di ayat yang ke-28. Dia berkata demikian, "Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, krisis kehidupan bukan hanya bisa membantu kita mengenali motivasi kita di dalam mengikut Tuhan,
tetapi juga dapat menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memperbaiki, untuk menumbuhkan kerohanian kita. Masa-masa pahitlah yang merupakan masa penting bagi Asaf, saudara. Pada saat seperti itu, justru ia lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan daripada waktu sebelumnya. Bahkan perubahan pemahaman terjadi dalam dirinya melalui krisis yang dialami. Perubahan kerohaniannya terjadi justru melalui krisis imannya. Kita lihat akhirnya Mazmur ini ditutup dengan sebuah tekad dari Asaf, yaitu ia mau menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Saudara, hal ini sangat luar biasa. Asaf bukan orang yang pertama dan yang terakhir mengalami kepahitan pergumulan di dalam hidup ini. Tapi sebagai orang percaya, setiap kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, mengalami kepahitan kepada Tuhan ketika kita tidak mengerti mengapa hal yang tidak menyenangkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Mazmur ini sangat menolong kita untuk memiliki hubungan yang lebih matang, hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih dekat dengan Allah, pencipta kita dan penebus kita. Tanpa Asaf yang pernah merasa pahit dan kecewa kepada Tuhan, maka orang-orang tidak akan mendapat manfaat dari tulisannya di Mazmur ini. Ketika mereka mengalami masa-masa sulit yang sepertinya Allah tidak peduli, yang sepertinya Allah tidak adil dengan diri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tanpa pengalaman-pengalaman pahit bersama Tuhan, maka pelayanan kita, maka kehidupan kita, kesaksian dan pertumbuhan kita menuju kerohanian dewasa akan kurang lengkap. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan mengizinkan pengalaman seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita bertambah dewasa, bertambah matang di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita, dan di dalam kesaksian hidup kita. Saudara, kiranya Tuhan terus memegang tangan kita dan menuntun kaki kita untuk terus berjalan di jalan Tuhan sampai kita bertemu Tuhan suatu hari kelak. Seperti Asaf berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur melalui firman-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa Tuhan Engkau memperhatikan dan mempedulikan keadaan kami ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Supaya kami melalui semua ini, kami semakin mengenal Tuhan, kami dapat mengalami transformasi dalam iman kerohanian kami semakin bertumbuh dewasa, dan kami semakin mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami hanya menginginkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini dan segala aktivitas kita.